Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran ini di siang hari ini. Yang berikutnya nanti yang mau kita pelajari di sini adalah alat optik, ya, alat optik. Apa saja yang sebenarnya termasuk dalam alat optik ini? Yang pertama nanti kita bahas adalah mata dan kacamata, kemudian loop itu sebagai kaca pembesar, berikutnya nanti adalah mikroskop. Di luar itu nanti ada lagi yang disebut dengan teropong, ya. Teropong ini ada teropong bumi, ada nanti yang disebut dengan teleskop. Nah, dalam hal ini sebagai pembukanya adalah tentang mata dan kacamata. Nah, kalau mata ini termasuk alat optik yang paling utama. Artinya begini, tanpa mata kita tidak bisa memperhatikan benda menggunakan mikroskop, tidak bisa menggunakan loop, ya. Jadi paling utama itu adalah mata, ya. Nah, jadi kalau mata kita, ya, mata kita itu nanti mampu menghasilkan bayangan yang kita lihat, ya. Jadi bayangan yang dihasilkan itu terkumpul di satu titik, nanti disebut dia dengan retina mata, ya. Jadi ini dia retina. Nah, retina mata ini fungsinya adalah menghasilkan bayangan yang dilihat oleh mata kita. Dalam hal ini saya buat sebagai lensa mata, lalu dari sini datangnya cahaya ataupun benda yang akan diamati. Nah, kalau matanya normal, dalam hal ini mata normal, ya, atau emetrop. Jadi kalau mata normal, bayangan yang dihasilkan oleh mata itu tepat jatuh di retina mata. Ini, ya, tepat jatuh di retina mata. Yang berikutnya, bagaimana bayangan atau apa yang menjadi sifat bayangan yang terbentuk oleh retina mata? Ini nanti bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi kalau kita memperhatikan sebuah benda, ya, memperhatikan sebuah benda, maka benda tersebut ukurannya kecil, ya. Jadi sifat bayangan yang dihasilkannya itu adalah diperkecil. Nah, itu kalau mata normal, ya. Dalam hal ini nanti istilahnya disebut dengan emetrop, ya, emetrop, mata normal. Nah, kemudian ketika mata itu tidak lagi menghasilkan bayangan tepat di retina mata, ya. Ketika dia tidak tepat lagi di retina, maka mata kita itu sudah mengalami yang disebut dengan kerusakan. Jadi kalau istilah medisnya mengatakan itu cacat, ya. Namun jangan takut, kalaupun disebut dia dengan cacat mata, itu mudah untuk diobati, ya. Ya, tentu dengan menggunakan lensa mata, ya, atau yang disebut dengan kacamata. Ada kacamata negatif, ada kacamata positif, lalu ada juga gabungan positif dan negatif, ya. Nah, cacat mata yang pertama dalam hal ini adalah cacat mata miopi. Apa itu miopi? Miopi itu adalah rabun jauh. Jadi dia sulit untuk melihat benda-benda yang jauh, ya. Sulit untuk melihat benda-benda yang jauh. Dan bayangan yang dihasilkan oleh mata itu tidak tepat lagi di retinanya, tapi jatuhnya nanti bayangan itu di depan retina, ya. Jatuhnya bayangannya itu di depan retina mata. Lantas bagaimana supaya bayangan itu jatuhnya tepat di retina? Ya, jadi kalau rabun jauh atau miopi itu sulit melihat benda-benda yang jauh, ya, sulit melihat benda-benda yang jauh, lalu, ya, selain itu juga lensa matanya itu terlalu cembung, ya, terlalu cembung. Kalau cembung itu positif, ya, positif. Sehingga untuk menghasilkan bayangan supaya jatuhnya di retina mata, dia dibantu oleh lensa cekung. Nah, ini sudah saya buatkan ada lensa cekung yang berada di depan lensa mata, ya. Jadi dia dibantu oleh lensa cekung atau lensa negatif, ya.
Nah, lalu bayangan nanti tidak lagi jatuh di depan retina, melainkan sudah jatuh tepat di retina matanya. Nah, itu cacat mata miopi, ya. Yang berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah cacat mata hipermetrop. Nah, ini tentu kebalikan daripada miopi. Cacat mata hipermetrop itu sering juga disebut dengan rabun dekat, ya. Rabun dekat. Jadi rabun dekat itu maksudnya adalah, ya, orangnya itu nanti sulit untuk melihat benda-benda yang dekat. Kenapa bisa begitu? Karena lensa matanya itu kurang cembung. Oke? Lensa matanya kurang cembung. Jadi kalau kurang cembung, maka dia sudah pasti harus dibantu oleh lensa cembung tentunya. Nah, ini lensa cembung atau lensa positif. Bayangan yang dihasilkan oleh retina mata, bayangan yang dihasilkan oleh mata tidak lagi berada di retina kalau dia nanti cacat mata hipermetrop. Tapi bayangan yang dihasilkan itu jatuhnya di belakang retina. Nah, bagaimana dia supaya jatuh di depan pas di retinanya? Bayangan supaya jatuh pas di retina matanya itu dibantu oleh lensa positif, ya, atau sering disebut juga dengan lensa cembung, ya, dibantu lensa cembung, maka bayangannya sudah pasti jatuh di retina mata, ya. Jadi jangan takut kalau cacat mata itu pengobatannya dengan menggunakan lensa mata, ya, atau secara alami sebenarnya membiasakan diri dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu paling utama sebenarnya untuk memperbaiki retina mata sehingga retina mata itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ini secara lisan saja saya buatkan, itu ada yang disebut dengan cacat mata miopi dan presbiopi. Digabungkan keduanya maka muncullah cacat mata presbiopi namanya. Ya, saya ulang, cacat mata presbiopi. Kalau presbiopi itu dibantu oleh lensa gabungan atau lensa rangkap namanya. Jadi kalau misalnya saya buatkan kacamatanya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini kacamata, ya. Maka ada dua bagian di atas dan di bawah. Ini negatif. Oke, di bawahnya lensa positif. Ya, jangan nanti di sini negatif, sini positif, di sini positif, sini negatif. Jadi gawat nanti sama makin ini macam mana lagi, ya kan? Nah, jadi seperti ini kalau cacat mata presbiop. Oke, cacat mata presbiop ini dibantu oleh lensa yang namanya adalah lensa bifokal, ya. Jadi ada dua buah lensa. Disebutlah dia dengan lensa bifokal. Ada lensa positif dan ada lensa negatifnya. Nah, kemudian lagi cacat mata yang berikutnya adalah astigmatisme, ya. Jadi itu bola matanya kurang severis, ya, kurang severis. Jadi dia dibantu oleh atau sering juga cacat mata ini disebut dengan cacat mata yang harus menggunakan lensa silindris. Jadi dia sulit untuk memisahkan atau membedakan satu garis dengan garis yang lainnya. Atau kadang-kala garis itu berupa titik diperhatikannya. Jadi itu cacat mata astigmatisme namanya. Dia dibantu oleh kacamata yang disebut dengan silindris. Nah, itu. Nah, itu untuk mata dan juga kacamata. Jadi di sini saya buatkan ada soal. Ada soal seorang yang titik dekatnya 50 cm ingin membaca buku dengan jelas, ya. Ingin membaca buku dengan jelas. Berapa buah lensa yang harus digunakan oleh orang tersebut? Jadi tadi cacat mata itu ada miopi, ada presbiopi, ada hipermetrop, astigmatisme, dan satu lagi nanti namanya adalah apa? Ya, cuma itu, ya. Miopi, hipermetrop, kemudian presbiopi dan astigmatisme. Itu, ya, 4. Nah, dalam hal ini dia ceritanya adalah seseorang yang titik dekat. Jadi kalau dia titik dekat, erat kaitannya dengan rabun dekat. Jadi kalau rabun dekat, ya, kalau rabun dekat tentu dibutuhkan nanti yang disebut dengan lensa positif.
lensa positif ataupun nanti disebut dengan lensa cembung. Nah, baik, untuk memudahkan kalian untuk menjawab soal seperti ini, baik dia yang memiliki titik dekat, ya, yang memiliki titik dekat ataupun yang memiliki titik jauh. Dalam hal ini nanti ada yang disebut dengan puntum remotum, titik dekat, ya, dan puntum proximum, titik jauh, ya. Nah, sekarang caranya gini saja. Kalau kita buatkan nanti S-aksennya, ya, S-aksen, sini saya taruh S-aksen, ya, S-aksen. S-aksen ini adalah jarak bayangan lensa, ya. Itu kalau di lensa. Kalau dia di cermin, jarak bayangan cermin, gitu. Jadi ini jarak bayangannya yang dihasilkan itu gini aja dibuat, minus titik dekat, ya, minus titik dekat, atau nanti minus titik jauh, ya. Nah, ini berlaku untuk dekat dan juga jauh, gitu ya. Nah, bagaimana cara pemanfaatan rumusnya nanti? Kalau dibilang dia titik dekat dan tidak dikasih tahu berapa jarak yang dilihat, maka sudah pasti nanti S-nya itu, S itu jarak benda ke lensa, ya. Sudah pasti S-nya itu nanti adalah 25 cm, ya. Kalau dia tidak dikasih tahu, maka sudah pasti nanti S-nya itu adalah 25 cm. Nah, kalau nanti dia ramu jauh, dikasih tahu titik jauhnya, tapi tidak dikasih tahu seberapa jauh benda yang dilihat, ya, seberapa jauh benda yang dilihat, maka sudah pasti nanti S-nya itu adalah tak terhingga. Nah, itu ya. Jadi ini cara mudah untuk menjawabnya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus umumnya, yaitu 1 per F dalam hal ini fokus sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Rumus ini di video pembelajaran sebelumnya sudah ada saya buatkan, ya. Nah, 1 per F, saya lanjut ya, 1 per F itu sama dengan 1 per, nah ini kan titik dekat. Titik dekat, coba kita baca seterusnya, ada nggak di sini dikasih tahu berapa jarak benda yang dilihat? Tidak, ya. Dia hanya mengasih tahu titik dekat, ya. Berarti seper berapa kalau nggak dikasih tahu? 25. Tambahkan dengan 1 per S aksen. S aksen tadi minus titik dekat atau minus titik jauh, dalam hal ini titik dekat, ya. Berarti dia minus 50. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, ya, ini kan ramu dekat. Sudah pasti dia harus dibantu oleh lensa positif. Artinya nanti kekuatan lensanya itu harus positif, ya, harus positif dalam satuan dioptri. Baik, saya lanjut. Berarti ini 1 per F itu sama dengan per 50, ya. Ini ke sini 2. Oke, dikurangkan dengan ini ke sini 1. Berarti 1 per 50 cm. Gitu ya. 1 per 50. Oke. Nah, berarti kalau ditanya fokusnya, ini tinggal dibalik saja. Berarti 50 dalam satuan cm. Nah, pertanyaannya adalah kuat lensa. Nah, itu ya. Kalau kuat lensa yang ditanya, maka P lah yang ditanya kalau begitu, ya. P berarti sama dengan 100 per fokus jika fokusnya nanti cm. 1 per F jika fokusnya nanti dalam satuan meter. Nah, kebetulan soal ini sudah kita jumpai fokusnya 50 cm dalam satuan cm. Maka dengan demikian langsung masukkan saja 100 per 50. Berarti kuat lensanya adalah 2. Satuan dari kekuatan lensa adalah dioptri, disimbolkan dengan atau disingkat dengan huruf D besar, ya. Jadi 2 dioptri lah lensa mata yang dibutuhkan, ya, supaya orang tersebut nanti dapat membaca buku dengan jelas, ya. Oke, mudah-mudahan paham dengan cara mengerjakan soal ini. Baik, yang berikutnya yang mau saya terangkan ini adalah loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini fungsinya adalah untuk menghasilkan bayangan yang ukurannya lebih besar ya dari ukuran aslinya.
Dan biasanya ini digunakan oleh laboran-laboran, ya, orang-orang yang bekerja di laboratorium, atau orang-orang yang bekerja dalam bidang elektronik, ya, dalam bidang elektronik, untuk melihat komponen-komponen penyusun elektronika itu yang ukurannya kecil. Dia cukup menggunakan loop, atau tukang arloji, ya, tukang jam. Jadi dia menggunakan loop supaya ukuran aslinya itu menjadi lebih besar, sehingga untuk mempermudah mengerjakan sesuatu. Jadi digunakanlah loop ataupun kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini terdiri dari satu buah lensa positif, ya. Jadi ini yang garis panjang ini adalah lensa positifnya. Kemudian bendanya diletakkan di depan lensa cembung. Ini yang berwarna biru bendanya, ya. Nah, sekarang kita uraikan proses pembentukan supaya terjadi bayangan. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya. Itu dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini teruskan ke sana, ya. Yang berikutnya, sinar datang menuju titik pusat gelembungan. Ini titik pusat gelembungannya, ya, titik pusatnya. Maka akan diteruskan kembali. Kalau ini kita teruskan ke sana, ini kita teruskan ke sana. Di sini terjadilah pertemuan dua garis. Di mana terjadi pertemuan dua garis itu, disitulah bayangan yang dihasilkan sebenarnya. Nah, dalam hal ini bayangannya, kemudian ini bendanya. Tentu bayangannya sudah semakin besar, ya. Nah, sudah semakin besar. Dan bayangan itu di depan lensanya. Ini yang kita lihat di depan lensa. Sehingga kalau bayangan di depan lensa, sifat bayangannya itu sudah pasti maya, ya. Berbeda dengan cermin. Kalau cermin, bayangan jatuh di depan cermin, maka bayangannya itu sifatnya nyata. Nah, sifat dari lensa berkebalikan dengan cermin. Nah, sekarang kalau bayangannya sifatnya maya, terus benda dengan bayangan ini kan sama-sama, ya, letaknya, ya, sama-sama di atas. Maka kalau begitu sifatnya tegak dan wajib diperbesar. Ini kan makin besar, ya. Nah, ini perbesar. Itu sifat daripada bayangan yang terbentuk oleh loop ataupun kaca pembesar. Nah, ketika kita memperhatikan sesuatu dengan menggunakan loop atau nanti menggunakan mikroskop, maka ada kalanya mata kita itu lelah. Ketika mata kita lelah, pada saat itulah mata kita disebut dengan mata berakomodasi. Ketika mata kita rileks, maka mata kita itu disebut dengan mata tanpa berakomodasi. Maka dengan begitu nanti ada perbesaran. Jadi perbesaran itu simbolnya adalah M. Perbesaran mata tanpa berakomodasi, mata rileks, ya, dalam hal ini mata yang rileks, di mana jarak bendanya itu ke lensa sama dengan jarak fokus lensa. Oke. Dan jarak bayangannya itu berada di jauh tak terhingga. Itu nanti perbesarannya sama dengan PR per F, ya. Ini titik jauhnya bagikan dengan fokus, ya, untuk remotum namanya, ya. Nah, kemudian untuk mata berakomodasi maksimum, di mana nanti S lebih kecil dari F, ya, atau jarak benda ke lensa lebih kecil daripada fokus lensanya, dan S aksennya itu sama dengan minus puntum proximum, ya. Ini titik dekat, ya, titik dekatnya. Kemudian nanti M sama dengan puntum proximum bagikan dengan fokus tambahkan dengan 1. Lalu ketika dia berakomodasi pada jarak X, itu nanti tinggal dikalikan aja bagikan dengan X. Nah, itu, ya, untuk masalah loop. Baik. Yang berikutnya nanti itu adalah mikroskop. Nah, jadi mikroskop itu fungsinya adalah untuk melihat benda-benda renik. Renik ini dia ukurannya sangat kecil, ya, sangat kecil. Contoh amuba, paramecium, ya, virus juga bisa. Cuman kalau virus yang lagi berkembang sekarang ini virus corona. Virus corona itu
masih belum mampu dideteksi oleh mikroskop biasa. Jadi dia itu lebih jelas dengan menggunakan mikroskop elektron yang bisa menghasilkan bayangan lebih besar lagi ya. Karena ukurannya itu virus corona ini sangat-sangat kecil ya. Baik, jadi mikroskop mikro itu sejuta ya. Jadi kalau disebut dengan mikrometer itu adalah 10 pangkat minus 6 meter. Jadi sejuta. Dan dia mampu melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Berbeda dengan loop itu nanti dia menggunakan 1 buah lensa cembung saja. Namun kalau nanti di mikroskop dia menggunakan 2 buah lensa cembung. 2 buah lensa cembung. Apa saja lensanya? Yang pertama adalah lensa objektif, yang kedua namanya adalah lensa okuler. Nah, kalau lensa objektif, objek, maka dia nanti dekat dengan objeknya atau benda yang akan diamati. Kalau lensa okuler itu dekat dengan pengamat, siapa yang melihat. Ya, baik. Nah, untuk menghasilkan ataupun sifat bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa itu nanti bisa kita tentukan dari proses penguraiannya. Ya, coba diperhatikan caranya. Baik, begini. Ada 2 buah lensa pada mikroskop, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Dalam hal ini saya sudah gambar dan akan saya terangkan. Yang warna hitam ini adalah bendanya, ya. Warna hitam ini adalah bendanya. Maka yang dekat dengan benda itu adalah lensa objektif. Maka ini saya buat sebagai lensa objektif ya. Saya singkat saja OB gitu ya, objektif. Lalu pengamatnya ya berada di sini. Ini pengamatnya. Jadi saya buat saja ini mata yang mengamati ya. Oke. Seperti itu. Nah, yang dekat dengan pengamat atau yang mengamati itu adalah lensa okuler. Nah, itu ya. Baik, saya lanjut. Benda ini akan diuraikan sinar-sinarnya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama. Oke, itu nanti akan dibiaskan menuju titik fokus. Nah, ini titik fokusnya ya, fokusnya si objektif. Ini fokusnya. Terus ke sana. Lalu sinar datang menuju titik pusat kelentungannya itu akan diteruskan kembali atau dibiaskan kembali. Maka pertemuannya di sini. Oke. Pertemuan 2 sinar tadi, pertemuan 2 sinar tadi itulah bayangan yang dihasilkan. Jadi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu ini yang warna biru, ya. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif yang warna biru. Oke. Nah, sekarang kalau saya buatkan ini jarak benda ke lensa ya. Jarak benda ke lensa disimbolkan dengan SOB. Ini fokus daripada lensa objektif ya. Maka jarak dari bayangan, ini bayangan ya. Jarak dari bayangan ke lensa objektif ini ya. Jarak bayangan ke lensa objektif itu adalah S aksen OB. Oke, jarak bayangan ke lensa objektif S aksen OB. Ini bayangannya. Lihat ya, di bayangannya ya. Maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif ya, sifatnya. Lihat ya, ini di belakang dari lensa objektif ya. Kalau di belakang lensa, sudah pasti bayangannya itu sifatnya adalah nyata ya, nyata. Nyata. Coba lihat. Apalagi ya? Ini dengan ini bendanya di bayangannya. Tegak atau terbalik ini? Sudah pasti terbalik ya. Maka nyata, terbalik ya. Terus makin besar atau makin kecil? Makin besar. Maka diperbesar. Nyata, terbalik, diperbesar. Itu untuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif ya. Baik, saya teruskan ya. Bayangan yang
dihasilkan oleh lensa objektif yang warna biru. Oke? Maka ini menjadi benda pada lensa okuler. Saya ulang ya. Konsentrasi. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif yang warna biru menjadi benda pada lensa okuler. Oke ya, paham ya? Menjadi benda pada lensa okuler. Jadi kalau begitu, ya, ini menjadi benda pada lensa okuler. Tentu jaraknya ini adalah S siapa? Okuler. Ya, SOK. Oke? Maka kita uraikan kembali sinar-sinar istimewanya. Oke? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokusnya. Oke? Maka ini saya teruskan bawah terus, ya. Kemudian sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, ini titik pusatnya, ya, akan dibiaskan kembali. Nah, pertemuan dua sinar itulah yang disebut nanti dengan bayangan. Jadi ketemunya kurang lebihnya di sini, ya. Maka inilah bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu menjadi S aksen OK. Nah, itu ya. Oke, baik, sekarang perhatikan. Kalau tadi pada lensa objektif sudah, ini sifat bayangannya. Sekarang pada lensa okuler, ya, pada lensa okuler. Kalau pada lensa okuler, ini bayangan yang dihasilkan, ya, ini bayangannya. Baik, maka bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler? Yang lensa okuler itu dekat dengan pengamat. Ini bayangannya, ya, ini lensa okulernya. Oke, bayangannya itu dihasilkan di depan atau di belakang? Iya, di depan. Kalau bayangan di lensa okuler berada di depan lensanya, maka sifatnya itu sudah pasti maya, ya, maya. Terus yang biru ini dengan yang merah terbalik atau tegak? Tegak, ya. Jadi maya tegak. Makin besar atau makin kecil? Semakin besar. Jadi dia diperbesar juga. Nah, memang fungsi dari mikroskop itu untuk menghasilkan bayangan yang lebih besar, ya, dari benda yang diamati. Baik, dan ternyata bayangan yang dihasilkan bukan hanya tegak. Perhatikan, ya. Jadi dia tegak terhadap bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Saya ulang, dengar ya. Tegak terhadap bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu yang warna biru ini, ya kan? Ini dengan ini kan tegak. Bisa juga dia terbalik, ya. Bisa juga dia terbalik. Nah, terbalik dengan apa? Oke, terbalik. Ini nanti terbaliknya terhadap benda, ya, terhadap bendanya. Oke, benda sebenarnya. Coba kita perhatikan. Ini benda sebenarnya yang warna hitam, ya. Benda sebenarnya dengan bayangan akhirnya ini kan terbalik, ya. Jadi bisa dia tegak. Tegak ini terhadap bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Terbalik dia terhadap benda sebenarnya. Nah, itu sebenarnya proses pembentukan bayangan pada lensa ataupun pada dalam hal ini mikroskop, ya. Jadi kalau nanti ditanyakan mana yang disebut dengan panjang mikroskop, ya, panjang mikroskop itu dari sini ke sini, ini disimbolkan dengan D, ya, disimbolkan dengan D. Apa rumus D? Dari gambar ini pun bisa kita tentukan, lihat ya. D itu sama dengan ini ke sini tambah ini ke sini, ya kan? Nah, sekarang ini ke sini adalah S aksen OB, ya kan? S aksen OB. Ini ke sini adalah S OK. Jadi begitu, ya. Jadi gambarnya saja pun sudah bisa kita tentukan apa rumusnya. Itu untuk mencari panjang mikroskop atau biasa juga soal menyebutnya panjang tubus, ya, panjang tubus. Baik, ini
seputaran masalah mikroskop. Selanjutnya, hal penting juga yang terjadi yang harus kita pahami tentang pembesaran mikroskop ini, ya, ini rumus umumnya. Jadi perbesaran sama dengan S aksen OB per SOB kali S aksen OK per SOK. S aksen OB per SOB ini maksudnya adalah jarak benda ke lensa objektif, ya. Ini jarak benda, ini jarak bayangan ke lensa objektif, ini jarak benda ke lensa objektif, ini jarak bayangan ke lensa okuler, jarak benda ke lensa okuler. Jadi kalau kemarin ya saya ada ajarkan bahwa kalau sebelumnya di sana juga sudah ada 1 per F itu sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, gitu ya. Jadi kalau dia lensanya objektif, tinggal buatkan objektif, begitu. Kalau dia okuler, maka 1 per F okuler sama dengan 1 per S okuler tambah 1 per S aksen okuler. Jadi ini dimanfaatkan juga nanti dalam perhitungan di mikroskop, ya. Nah, sama halnya dengan lu, ada mata rileks, ada mata lelah, ya. Kalau pada saat mata yang rileks atau tidak lelah, ya, SOK-nya berada di jangka hingga, SOK-nya sama dengan FOK, sehingga bisa kita gantikan ini menjadi FOK, seperti itu ya. Iya, prinsip kerja daripada mikroskop ini nanti sebenarnya adalah sama dengan prinsip kerja dari loop, ya. Itu. Jadi untuk membantunya sebenarnya kalian harus perhatikan juga video-video yang sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya yang belajar tentang lensa ataupun cermin, sehingga bisa membantu kalian dalam memahami konsep-konsep yang terjadi pada video pembelajaran ini. Nah, tambahannya nanti adalah alat optik yang berikutnya, teleskop, ya. Teleskop itu sering juga disebut dengan teropong bintang. Nah, dilengkapi dengan 2 buah lensa juga, yaitu objektif dan juga okuler. Jadi lensa objektifnya itu sangat besar dibandingkan dengan lensa okulernya. Jadi untuk melihat benda-benda yang jauh itu nanti menggunakan teleskop. Nah, untuk perbesaran teleskop itu M sama dengan, saya disangka saja, M sama dengan FOB per FOK, ya. Kemudian jarak antara lensanya itu adalah FOB ditambahkan dengan FOK. Nah, itu ya. Satu lagi nanti adalah teropong. Teropong bumi itu dilengkapi oleh lensa pembalik namanya. Sehingga nanti untuk jarak antar lensanya, ya, atau panjang lensanya panjang lensanya teropong bumi itu nanti FOB tambah 4 kali lensa pembalik, fokusnya maksudnya, ditambah fokus okulernya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat membantu kalian yang menyaksikan video pembelajaran ini, memudahkan kalian untuk menjawab soal yang terkait dengan alat optik, ya. Baik, demikian. Terima kasih dan selamat siang.